السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله والحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وقال الرسول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Anu kusim kuring dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat negeri, para ibu, para bapa anu ku Allah dipika cinta, anu hadir di ieu tempat, jamaah anu nuju barungah. Mugia orang sadaya dikucurkeun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, anu nuju teu damang, nuju sakit disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan kegiatan sareng oge dipasihan kesabaran. Sareng kanggo para guru urang sadaya, mugia Allah Subhanahu wa taala manjangkeun yuswana sareng berkah sehingga ilmuna dugi ka urang sadaya. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Puji mewah syukur terlimpah kepada zat Allah yang maha ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur tidak bisa kita ukur. Maka kita harus selalu tasyakur, tadabbur atas nikmat umur. Tadabbur tasyakur atas nikmat umur supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kufur. Karena Allah sampaikan di dalam Rasul sampaikan dalam hadisnya bahwa syukur, nah itu merupakan kunci kebahagiaan hidup. Jangan-jangan kita selama ini merasa tidak bahagia, banyak masalah, pusing, rarudet, rariweuh, raripuh. Itu karena tidak bersyukur. Man lam yashkur bil qalil la yashkur bil kasir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, upami teu nyukuran anu sakedik, maka moal nyukuran anu seueur. Teu bersyukur kana sakedik ku Allah dipasihan sakedik, teu bersyukur malah kufur, maka Rasul tidak bisa bersyukur dengan yang besar, sehingga sulit diberikan yang besar.
nu salit oge teu bersyukur kumaha upami lamun dipasihan anu agung. Tah zaman ayeuna teh syuur anu kitu. Ya, syuur anu kitu. Nalika dipasihan sakadeu ku Allah dibuka pintu, kan dina Al-Qur'an jelas. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Nah aranjeun terang gitu. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa, yang melapangkan rezeki. Bu, pami lapang teh ageng atau nabi alit? Namina lapang agung, wah lebar luas. Yabsutur rizqa berarti Allah didinya hoyong masihan pesan, memberikan pesan bahwa rizki ti Allah teh yabsut, wah dilapangkeun, diluaskeun. Tapi aya kalimat liman yasha'u wa yaqdir, kanggo saha bae anu ku Allah dikehendaki. Liman yasha', saha anu ku Allah kehendaki, maka dina kalimat berikutna aya inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam semua itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Berarti kesimpulanna anu ku Allah dikehendaki, yang Allah kehendaki dilapangkan rezekinya adalah orang-orang yang beriman. Apa tanda beriman? Tanda beriman salah satunya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum, di mana-mana engkau bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Masyaallah. Jadi maka Rasul jelas, man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka tidak akan sulit bersyukur dengan yang banyak. Tong boro di pasian seueur seueur Allah kan ini ya. Pasian saeutik oge dengan teu bersyukur. Seueur kitu seueur. Makana urang mah di pasian naon wae ku Allah fardhu bima qasamahullah, ridha dengan apa yang Allah berikan. Masyaallah Bu. Pami orang ningali ya, kalau kita melihat duka lara kita ya, permasalahan kita, lalu kita melihat permasalahan orang lain, ternyata di atas, di bawah, di atas permasalahan kita itu banyak yang lebih parah masalahnya daripada kita. Aya nu konsultasi, Ustaz, ieu hutang abdi seueur, hutang piutang gitu nya. Sabaraha? Puluhan juta. Tuh tingali, aya nu langkung seueur ratusan juta. Aya nu konsultasi deui, sabaraha hutangna? Ratusan juta. Tuh tingali, ada yang lebih banyak miliaran. Oh, jadi orang anu hutangna miliaran ternyata lebih sabar. Nu miliaran ge sabar mah nya nu ratusan. Orang nu ratusan lebih sabar daripada puluhan. Kantenan ieu mah hutangna ngan celeketek-celeketek tapi rungsingna luar biasa. Nah, makana nalika urang gaduh sametan ka orang lain, pantengkeun ka sa Allah Subhanahu wa taala. Insya alhamdulillah. Salawat miwassalam ka junjungan orang sadaya habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, suri tauladan, Habiballah, kecintaan Allah, Rasulullah, utusan Allah, Nabi yang mulia, Nabi yang hebat, mencontohkan karakter-karakter yang mulia. Nabi yang mulia, Nabi yang hebat, mencontohkan perilaku yang mulia, yang hebat. Di antara perilaku Nabi Muhammad yang hebat, yang mulia itu adalah kesabarannya yang luar biasa. Sabar, insya Allah. Kan? Nabi Ayub diuji penyakit. Sebagian kaul menyebutkan 18 tahun, sebagian kaul 7, sebagian tahun 3 tahun. Pamidina tafsir Ibnu Katsir mah aya menyebutkan 7 tahun, aya menyebutkan 3 tahun. Aya menyebutkan 70 tahun, bahkan 80 tahun. Lami teuing temennya. Maot nage 83 tahun. Jadi Nabi Ayub diuji penyakit, selama ujian itu sabar. Nabi Adam sabar. Nabi Zakaria wah sabar. 20 tahun tak can dikarunia anak.
fardu ridho karena naon ku Allah diberikan, maka 60 tahun tidinya ngadoa. Jadi dihubungkan ditambah 60 tambah 20 80 tahun ngadoa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika 80 tahun eta diijabah dikabul ku Allah tuh na para nabi sabar. Nah, makanya orang ge tidak boleh putus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, para nabi ge sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam kehidupan ini Bu harus tahu nih apa yang dicintai Allah, apa yang dibenci Allah. Jadi judul tema kali ini adalah 4 hal yang dicintai Allah dan 4 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayang dipikat cinta ku Allah Bu. Hayang paknya hayang dipikat cinta ku Allah Pak. Ih atuh ibu tos mikat cinta kemurang kali mas sagala rupi golosor, sagala rupi dipasihkeun. Laras Bu. Seseorang cinta pada seseorang, ya, I love you, you love me, yap milu. Nah, seseorang cinta pada seseorang, maka akan dipermudah urusan. Semuanya akan diberikan. Ketika Allah cinta sama kita, maka Allah pun akan seperti itu, bahkan lebih. Allah cinta pada Nabi, lihatlah apa yang diberikan oleh Allah pada Nabi. Bahkan luar biasa. Ketika Allah cinta pada Nabi, maka Nabi berbalik cinta pada Allah berpuluh-puluh kali lipat. Sampai kata Nabi Pak, ketika ditanya salat Nabi Aisyah, kata Aisyah bagaimana? Jangan tanya bagaimana salat Nabi. Kakinya bengkak, matanya merah, saking lamanya salat Nabi. Kakinya bengkak, matanya merah. Rukunya seperti lama berdirinya Nabi. Sujudnya seperti lama berdirinya Nabi. Itu pemi salatnya lida, salat sunnah. Pemi salat jamaah mah diringankeun ya, diringankeun. Karena apa? Ketika ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau salat begitu lama seperti ini? Engkau nabi, engkau dimaksum." Tapi apa kata Nabi? Masa kita tidak ingin itu? Malu kalau kita tidak seperti ini. Masa kita tidak ingin dicintai Allah? Masa kita yang diberikan nikmat oleh Allah salat seperti itu saja? Berbalik cinta kita pada Allah begitu saja. Tanya, makanya upami hasilnya tidak mau begitu-begitu saja, usahanya jangan begitu-begitu saja. Jadi kalau hasilnya tidak mau begitu-begitu saja, usahanya, ikhtiarnya jangan begitu-begitu saja, harus maksimal. Cita-cita hayang ka surga, tetapi salat dinanti-nanti. Allahu akbar, Allahu akbar. Keun wae karek azan can komat. Pami aya suami nu kitu banjur. Banjur kunaon? Ku cai. Banjur dengan pelukan yang erat. Sayang, sudah adzan. Gitu kan ya. Jadi harus saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Baik, Bu. Apa saja yang dicintai oleh Allah? Dicintai dulu. Ya, ini dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan. Pertama, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Rawahu Syaikhan an Aisyah. Diriwayatkan oleh dua imam dari Aisyah. Jadi Aisyah nerima dari Rasul, kata Rasul, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Pertama, apa hal yang dicintai Allah? Jadi cinta itu dalam bahasa Arabnya hubbun. Ya, hubbun. Orang yang dicintai kekasih habib. Nah, makanya istilah habibi. Kalau perempuan habibah, habibati. Nah, gitu kan? Habibati, habibi, laki cintaku, sayangku. Ibu manggil ke suami, ya habibi. Suami manggil ke istri, ya habibati. Tapi upami di awalnya, ya, kalau di awalnya ada kalimat hamzah, hubbun, lalu diawali dengan hamzah, ahabbu, hartosna Pak. Ahabbu itu artinya yang lebih. Yang lebih dicintai. Pahami dia disebutkan hubbul a'mal, ya.
perkara yang dicintai Allah tapi diawali dengan hamzah, ahabbul a'mal, perkara yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu di dalam bahasa Arab namanya itu seperti itu ya, paling. Kabir artinya apa? Kabir bu, besar. Upamanya diawali dengan hamzah, akbar, jadi naon? Maha besar. Maka upami sholat, wah sholat kan begini, sholat Allahu akbar, hartosna naon? Allah yang maha, hartosna ge maha. Berarti bu, tidak ada yang besar kecuali masalah sepele, hutang piutang sepele, masalah segala rupina sepele, duniawi sepele. Aha akbar, Allah yang maha besar. Ketika paham itu di awal itu pasti khusyuknya luar biasa itu sholat, karena sudah paham Allahu akbar. Bari ngangkat ya kan, ngangkat tangan artinya pasrah ke Allah. Kan pas ditodong angkat tangan, angkat tangan. Muatiasana naon pasrah. Nalika ditodong pasrah. Salat ge angkat tangan, Allahu akbar, diangkat tangan, pasrah sumrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akbar, maha besar. Maha besar. Semua masalah sepele, alit, kecil. Maka ketika sholat diresapi, Allah, 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 maha besar. Ya Allah, masalah saya kecil, hutang piutang saya kecil, gampang. Ketika engkau berkehendak, Allah akan mudahkan. Pertolongan Allah itu nyata bu, jelas, nyata pisan, nyata pisan jelas. Itu pertolongan Allah. Jadi harus tumbuh yakin, yakinkan dalam diri. Ahabbul a'mal, hal yang paling dicintai Allah, adwamuha wa in qalla, yaitu adalah melakukan amal itu adwam, dawam, daim, daiman. Apa artinya? Secara terus menerus, mayeng. Nah, secara terus menerus. Gerbang surga, gerakan bangun subuh berjamaah. Tuh, gerakan subuh berjamaah Rabu subuh, masya Allah, mayeng, yang dicintai Allah. Wah Ustad, kumaha upami kajian teh sok tara pahamnya, sok barho, naon barho teh bu? Babari po, da can bubar ge sok poho geningannya. Boro-boro geus bubar, can bubar ge sok poho. Teu naon, masalahnya bukan itu, tapi masalahnya yang Allah inginkan adalah istiqomah. Sabab di zaman kapungkur pak, ayah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i gaduh murid. Anjeunna pak belajar ke Imam Syafi'i, leletna luar biasa bu. Lelet, lemot, itunya mun bahasa ini mah, lemot. Diajarin satu kali, aduh ya Imam can ngartos. Dua kali tengartos, 3 kali tengartos, dugi ka 30 kali diajarkan tengartos wae. Akhirna kabur. Besokna tidak belajar, tidak hadir. Imam Syafi'i naros, kamana ieu? Uih ya Imam, kabur. Disusul ka bumina. Nalika disusul ka bumina, wahai engkau fulan, kenapa engkau kabur? Aduh Imam, abdi teh izin kunaon? Hari ngawas mah ngawas, ngan teu ngarti-ngarti. Keun sabar. Di bumina